Sedih ibu teh, adek nyeri hati. Mendi bener-bener mah ku pamarentah satempat abdi mama kieu meureun ibu teh meureun diperhatikeun mah. Mondar-mandir dibikin apa itu kesini emangnya saya itu banyak uang enggak pak kesini tuh sudah hati kesal jengkel marah pengen nangis gimana tapi mau ngaduk sama siapa. Kita harus menuruti apa istilahnya itu kata pemerintah. Mungkin sudah waktunya dengan apa daya, walaupun hati dengan berat hati meninggalkan kampung yang sudah lama jadi ditinggal di sini gitu, ditempati. Mungkin harus gini jalannya. Apabila kita harus berpindah, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ibu mah ikhlas aja, ridho gitu. Kalaupun mungkin harus begini perjalanan kita, mudah-mudahan aja sama Allah tuh dikasih jalan yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
layak seperti yang di sini kita dapat lagi buat mata pencaharian gimana ya gitu. Ya kalau memang menurut pribadi ibu emang ya sedih ada gitu melihat istilahnya ya udah banyak polisi Pak Abri gitu ke rumah ke sini ke kampung gitu, apalagi sekarang harus dipaksa istilahnya pergi dari rumah, sedangkan ibu belum dikasih istilahnya uang buat ganti rugi atau istilahnya buat perpindahan. Saya nggak pernah menolak gitu. Cuman yang tadinya pengen saya ungkapan tuh ya pengen dibereskan dulu, dibenahkan dulu istilahnya. Mau kemana, jangan sampai sekarang ini ribut-ribut kayak gini gitu. Jadi kan bikin kita sedih gitu, pikiran kita jadi kacau. Kadang istilahnya sakit, jatuh sakit tuh bukannya apa-apa, karena pikiran kita itu tergoncang gitu. Apalagi sudah lihat semua dibongkar, istilahnya listrik sudah dimatiin gitu. Kita lama di sini, sekolah di sini gitu kan. Yang paling berat itu gimana ya? Biasanya bukannya kita nggak mau pergi. Ya pergi memang harus pergi gitu, tapi gimana lagi karena mungkin sudah waktunya kita harus meninggalkan kampung kita yang tercinta ini walaupun hati berat gitu. Dan istilahnya uang juga belum istilahnya diterima gitu. Yang saya pikirkan itu kacaunya tanah belum punya gitu, istilahnya mau pindah kemana. Ibu Juraya sakedahna anu ngalebetan nama pemohon dina berkas anu ti BPKP teh kumargi nama dina BPKP Padahu. Ai Padahu teh suamina Ibu Juwaria, yang mengisi berkas itu harus Ibu Juwaria. Ternyata ada kesalahan, yang mengisi berkas ini anak Padahu, maka tidak lolos dalam registrasi di tim yang dilakukan di Sumedang. Maka jadi kedah direvisi deui ieu na, kedah diperbaiki. Naonna pemberkasanana gitu. Kudu dihapus ku tip X teh meureun kabeh tah. Jadi atas nama Bapak teh berada dikuasakeun abdi entos sidang entos naon nya nyampe ka sabulan. Jadi mentok degakum entek ieu ente guna cenah kitu ngagunakeun kuasa teh.
Ya terus lagi pun aya istrina. Nah, bapak abdi penyaur kapungkur 2 kali ngatakan pemberkasan cek abdi nyebatkan kedah sidang ali abdi kedah sidang di mana kan abdi henteu terang pengadilan oge. Yang bersangkutan kalau memang masih ada ahli warisnya mungkin nawis anjeunna Bu langsung. Gitu. Saudarana semi model yuk udah beres semuanya tinggal cenah yang Materi itu nggak bakalan istilahnya nggak bakalan bisa membeli kebahagiaan karena kebahagiaan tuh nggak istilahnya terjamin dengan materi karena materi itu dia menjamin kebahagiaan. Bujur ya. anu kagungan ieu ti awalna Bapak dahu. Aya. Kalau menurutku kebahagiaan itu ya istilahnya kumpul dengan keluarga, sanak saudara, istilahnya kehidupan yang rukun dengan tetangga gitu. Itu kebahagiaan yang paling utama. Kedamaian di kampung, sendak guraunya sama teman gitu, canda tawa riaknya gitu. Tapi sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Proyek ini adalah cita-cita Bung Karno tahun 1963 dengan mengatur air terutama dari Kali Cimanuk, saudara-saudara. Saya ini adalah pengikut Bung Karno. Saya dan Mas Arief ini berjuang agar cita-cita dan gagasan ajaran Bung Karno itu dijalankan. Buat apa? Buat mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Sedih hati saya, perjalanan ke sini saya melihat saudara-saudara yang namanya makam-makam mulai dibongkar. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal saja pemindahannya belum selesai. Sementara besok sudah mau digenangi. Apakah ini sebuah perencanaan yang betul? Saya wakil rakyat, jadi saya akan bertanya pada rakyat. Perjalanan panjang pembangunan Batu Kipit, Jati Gede, yang inisiatif pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 1963. Dalam perjalanannya selama pembangunan fisik pembangunan Jati Gede bukan berarti tanpa tantangan, namun banyak tantangan harus dihadapi, baik teknis maupun non teknis. Tadi betul sekali sesepuh mengatakan, atuh dibayar sakit wae narima, cik sing teteg sing kompak. Lamun rakyat teu kompak, ulah ngimpi perjuangan teh bisa berhasil. Kita tidak sedang melawan pemerintah. Rakyat ikhlas terjadi pembangunan. Rakyat ikhlas. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang dan juga kepada masyarakat yang terdampak langsung dan pengaruh langsung dan mewakili di 26 desa di 5 kecamatan yang menyangkut lebih dari 4.800 hektar. Saya akan terus perjuangkan, kami akan terus perjuangkan. Besok harus ditunda penggenangan Jati Gede. Ditunda, 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 ditunda. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya kalau memang informasi ke desa memang ada gitu, tapi kan kebanyakan masyarakat belum ada, masih kurang informasi gitu kan. Termasuk saya nggak tahu di sana ada apa gitu kan. Nah diajak sama kakak ternyata banyak alat-alat berat kayak beko gitu kan, doser gitu kan.
penggenangan air nepi ka jema Enggak tunggu riling kali itu kan. sekitar 1 bulan. Kok ini buat apaan, kan nggak tahu gitu. Ini kan buat nanti bikin istilahnya terowongan katanya gitu. Katanya bilangnya begitu, terowongan, nggak tahu. Kan nggak pernah ke sana gitu. Cuma lihat dari jauh aja. Itu apa kok kayak gitu gitu. Itu kan terowongan buat nanti saluran air katanya gitu aja. Semenjak penebangan kayu gitu memang udara udah mulai terasa. Biasanya kan kita suka di depan gitu kan. Kalau itulah duduk gitu kan ya ngobrol-ngobrol. Sekarang mah enggak bisa, jadi terasanya panas banget gitu kan. Ya di dalam aja gitu kan. Ini hutan paling itu paling besar ke sana gitu. Hutannya lebat itu. Jadi ya kayunya juga bagus-bagus gitu kan. Yang ditanam tuh kan kayunya juga kan jati kan, pornis tuh kan, juar gitu, yang itu NTTK tuh yang bagus semua. Insya Allah kita besok di atas barang-barang atas zaman kan. Rajan betul sendiri kantun nyanakan gitu. Insya Allah. Kita harus terima apa adanya. Amin. Nah, itu Mudah-mudahan. Insya Allah nanti juga pemerintah akan memperhatikan, tidak akan mati langkah. Nah itu kita tunggu. Ya kalau menurut perasaan berat, memang berat meninggalkan kampung halaman ya. Tapi mau gimana lagi, mungkin sudah takdir karena kita harus, namanya saya sebagai masyarakat kecil gitu kan, harus menurut dengan misalnya pemerintahan gitu. Ya pastinya kehilangan kenangan saat masih kecil gitu kan. Melihat bekas kampung, bekas rumah tergenang air gitu. Jadi kenangan yang di rumah itu kan nggak bakalan terlupa gitu. Seumur hidup. Dan tetap terkenang di dalam hati. 29 juta itu nggak bakalan membeli kebahagiaanku istilahnya, karena nggak bisa membeli keluarga istilahnya, apa kerukunan, kegotong royongan itu belum tentu kebeli dengan 29 juta. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Makam Abah ya. Insya Allah kalau saya pindah, Bapak juga pindah gitu. Barengan sama saya gitu aja. Iya, karena Bapak itu tadinya berpesan pengen dibawa sama saya gitu. Wahyu, Bapak, enjingnya, Pak. Kita mengerti sama pemerintah tidak bisa segera istilahnya, tapi tolong ada perhatian dari pemerintah untuk masyarakat kecil. Ini masyarakat kecil Pak, bukan orang kaya, bukan pejabat tinggi yang korupsi, bukan, ini masyarakat kecil. Rumah ini Bapak punya uang 2 juta, pengen bangun rumah. Itu hasil dari nanam tembakau. Jadi dibikinnya itu malam-malam. Kalau siangnya kan dia kerja di orang, gitu, di tetangga. Jadi rumah itu dibikinnya itu malam aja gitu. Ya memang kalau ingat perjuangan Bapak itu, aduh, sedihnya minta ampun gitu. Ingat masa kecil, perjuangannya gimana, mencari nafkah buat anak-anaknya gitu kan.
sampai sekarang, sampai meninggal juga ingat. Bapak tuh orangnya memang keras suara itu, tapi keras itu pengen anaknya itu mandiri, jangan istilahnya tergantung sama orang tua, mendidiknya itu keras supaya anaknya itu bisa jadi orang. Ibu masih di Jemah, Bu? Masih. Tacan ngalinya? Rencana bareng ngali ke mana, Bu? Ke Palihan. Ke Majalengkanya. Tapi karena mungkin anaknya semua ya kebanyakan itu perempuan, cuman bisanya itu nggak bisa ngikutin atau istilahnya nggak bisa membahagiakan orang tua sampai sekarang karena keadaan. Istilahnya punya rezeki yang besar, istilahnya belum bisa, istilahnya apa kalau kata orang tuh nggak bisa mengembalikan air susu, istilahnya jasa-jasa bapak dan ibu, tapi sekarang udah nggak ada. Bapak itu loh yang kecil-kecil, sosokkan kayak bapak itu. Ada kendalanya itu. Kadang kepikiran gini, kita kan istilahnya gotong royong dari dulunya. Kadang istilahnya yang pertama bongkar, kita bantuin. Nah sekarang bagian kita yang bongkar nggak ada orang. Kesedihan tuh nggak bakalan istilahnya menyelesaikan. Apalagi kalau menangis, karena menyelesaikan masalah gitu kan. Ya cuman kita sabar aja, sembari berdoa. Semoga aja istilahnya Tuhan menjawab doaku dan pemerintah yang di atas itu mendengar suara hati.